wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam bija'ala ummatahu wasatan khairan hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada ala sa'il syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadilah was syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, para hadirin hadirat seluruh keluarga besar Masjid As-Sakinah. Pagi hari ini tentunya tidak ada kalimat yang tepat pas untuk memulai aktivitas kita kecuali ucapan alhamdulillah rabbil alamin yang juga sekaligus sebagai wujud dan berkat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pagi hari ini kita semua bisa melakukan sholat subuh berjamaah juga sekaligus memulai rutinan atau wajibah kegiatan rutin pulau panjenengan sedaya di masjid ini. Semoga dengan rasa syukur ini, rasa syukur pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala terus menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa lebih sempurna untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada Allah, diberikan kekuatan untuk selalu mampu dan sanggup menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan diberikan kesadaran untuk rela meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, juga pada pagi hari ini adalah selawat salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang tidak ada langkah kita, ucapan kita, hati kita, pikiran kita kecuali mengikuti apa yang sudah dilakukan, sampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya selalu memulai ini dalam rangka agar kita kelak di yaumul qiyamah diakui sebagai umatnya. Saya tidak bisa membayangkan awal ini mengaku dari umat, tapi besok kelak di yaumul qiyamah ternyata kita tidak diangkat. Ingat gitu ya. Kan ketika kita hadir terus tidak dianggap, usahanya besok telah dia berkiamah semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di liwa'il hamdi. Kesalahannya ini adalah masalah. Ketakutan itulah yang seharusnya membuat kita betul-betul mencintai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Rasulullah sudah menyampaikan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaimu, nanti kelak dia akan bersama-sama di surga Allah. Amin Allahumma amin. Oke, sudah keluarga besar Masjid As-Sakinah ini kita akan bersama-sama di rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Untuk menumbuhkan itu, memulainya begini: mutlaq fi'lin nabi hujjatun wa mutlaq qaulin nabi hujjatun. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati. Simpel mutlak artinya tidak ada pengecualian. Seluruh ucapan Rasulullah SAW adalah hujjah. Atau subhanallah, tidak ada satu kata pun yang dari Rasulullah salah. Tidak ada kata-kata pun dari baginda Rasulullah SAW.
yang salah. Ini kok bulan-bulan untuk menanamkan bahwa ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Kita pertobat terus. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah, dan setiap apapun yang dilakukan oleh Rasulullah hujjah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Dan ini andaikan Rasulullah mengatakan satu kalimat saja yang salah, satu saja perbuatan yang salah, padahal itu hujjah, rusak. Tapi tidak ada dan tidak ditemukan ucapan Rasulullah sepatah kata pun yang salah, dan tidak ditemukan perbuatan Rasulullah SAW apapun yang dilakukan salah. Semuanya mulai dari tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidurnya tidak ada yang salah. Inilah kita untuk menunjukkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Betul-betul Nabi yang sempurna di dalam setiap langkah gerak-gerik, sikap perilakunya, ucapannya dari Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenalkan, karena ini malam pagi yang tidak kita memulai Latifah Moniket Binian buka. Saya baru baca maghrib pembukaan pengajian Daqaiqul Ahbar, pada Isa pembukaan pengajian Idhoful Quran Nantek Salat Asulah. Pada Isa bersama Bapak Ali di Al-Husna membuka madrasah diniyah. Alhamdulillah di tengah-tengah kota ada dibuka madrasah diniyah di Banjaran. Nah, sekarang pagi hari ini kita membuka pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa memulai lagi aktivitas atau hubungan atau latifah yang bagi Allah senantiasa memberikan hidayah yang pernah, sehingga perjalanan majelis ini menjadi perjalanan majelis yang penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan jalan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf dan selamat. Kalau ide ngaji kalau ini ada ucapan, sikap, perilaku atau apapun yang dan sampai kamu salah ekstrim pagi hari ini dengan penuh keikhlasan dan menurut para pilot sahabat kata ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menarik sekali. Rasulullah menarik sekali. Pada pagi hari ini saya satu hadis yang ingin saya satir, diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala, yang juga sekaligus menjadi khadim yang melayani Rasulullah SAW. Beliau menceritakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Keimanan kita bisa diukur, betul? Kita iman kepada Allah, iya. Tapi ukurannya kayak apa? Ketika ditanya iman bukan Allah Ta'ala, lu kayak apa? Yang gue imankan Allah Ta'ala itu bukti keimanan kayak apa? Basic. Iman kalau kitab-kitab Allah, iman kalau malaikat Allah, iman kalau utusan Allah, iman kalau ketetapan Allah, qada dari Allah, khairi wa syarri, dan yang terakhir iman dengan yaumil qiyamah. Tapi iman yang ada ini, kalau ditanya ukurannya seberapa, kalau dia betul-betul. Artinya apa? Untuk mengukur diri bahwa Allah betul-betul iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Proses daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan menghasilkan sikap perilaku, dan itulah bukti daripada keimanan kita. Dan semua hadis yang menunjukkan bahwa ukuran dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti diukur seberapa kita mampu untuk kemudian
bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Contoh satu hadis ini, ketika kita ditanya sebenarnya keimanan kita ukurannya, dawuh Kanjeng Nabi, tidak iman kalian semua sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya apa? Layanan dulu lo apa itu? Yang enak dulu seneng awake dhewe seneng. Yang enak dulu susah awake dhewe susah. Kadang juga sowan banget juga saudaranya enak musibah. Susah banget saudaranya dhewe itu nikmat. Napa wonten? Kadang ada. Saya yakin semua akan ikut wonten. Ketika susah akan ikut merasakan susah, dan ketika senang juga ikut merasakan susah. Ketika saudara kita susah, berarti ada keprihatinan di dalam diri kita, ada empati di dalam diri kita. Dan ketika saudara kita senang artinya apa? Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasut di dalam diri kita. Ada saudara. Sepuluh kadang orang apa ide lain saudara semua. Alhamdulillah saudara ini saiki iso mantu, saudara ini iso mobil, saudara ini iso bangun rumah, saudara ini iso bangun, melok bunga. Tidak kemudian ada iri, tidak ada enak saudara ini pakake munggah, enak koncone dhewe pakake munggah. Ini seneng melu seneng bangga. Inilah ukuran daripada keimanan kita. Sejauh mana kita mampu dan sanggup mengelola hati kita. Bagaimana cara mengelola hati kita? Yaitu ketika kita mencintai saudara kita sebagaimana ketika kita mencintai diri kita. Sehingga ketika saudara kita susah, maka hati kita takut susah. Jejari juga artinya diri. Maka tidak bisa ini diceritakan kepada orang lain yang bisa mengukur diri kita sendiri. Seberapa kadar keimanan kita, yaitu ketika saudara saya, Muslim yang lain, keluarga kita, siapapun yang ada di sekeliling kita, ketika susah, akhirnya ada dia tidur, susah, lihatnya. Dan ketika saudara kita mendapat kenikmatan, mendapat anugerah dari Allah, itu apa aja yang senang orang. Bapak Ibu, ternyata ini berproses juga. Untuk kita menjadi orang yang memiliki ketenangan, memiliki ketentraman, dan akhirnya memiliki kebahagiaan, caranya sangat sederhana, yaitu jangan pernah melihat anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Pes, enak itu. Pes itu urusannya dengan Allah. Apa itu tidak usah. Maka disitulah cara memupuk untuk membina bagaimana kemudian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ukurannya bagaimana kita kemudian mencintai kepada saudara kita, teman kita, apa yang ada di lingkungan kita, sebagaimana kita mencintai pada diri kita sendiri. Ini bila bapak ibu betul-betul keimanan itu sangat diukur dengan bagaimana sikap berlaku kita kepada saudara kita. Di dalam hadis yang lain juga demikian. Wonten kenal itu dikatakan sama Abu Hurairah menika ngapunten, boten cerdas kaya sahabat-sahabat yang lain. Tapi telatennya nomor satu. Sehingga Abu Hurairah ada dua makna. Abu Hurairah itu adalah sifat karena apa? Nanti ya kan jeneng bela nang kono aja. Abu Hurairah tegak ini. Itu Abu Hurairah. Pancen Abu Hurairah sekarang itu sesungguhnya ini. Ibu Abu Hurairah. Ini bukan cerdas. Tapi setiap Rasulullah dahulu itu ditulis. Kelebihan Abu Hurairah datang itu. Sehingga hadis yang paling tidak disaksikan, yaitu diriwayatkan saking Abu Hurairah. Karena apa? Dan hebatnya Abu Hurairah ketika tidak paham, ini selalu diklarifikasi oleh sahabat-sahabat. Orang mantap ditakut ini maknanya, dia ditakut oleh sahabat yang hadir ditakut ini, sehingga ada mantap dan itu kemudian itulah Abu Hurairah. Luar biasa. Makanya menjawab Dewi ketika kita sadar bahwa kita itu orang yang pernah bermuku bengkok itu bengkok tenan atau sebaliknya rumah tenan nulis apa
misalnya ada susah, banyak kitab-kitab yang beliau ambil, yang beliau kadang butuh ganda, ini dia dalam kadang progres. Terus kitabnya di mana? Kita bawa ini progres. Jadi tidak salah. Saya benar bahwa ini ayat atau bahwa ini keterangan siapa yang dawuh itu pasti progres di bawah. Sehingga tahu sumbernya. Dan ini dawuh kajian Nabi ingat ukuran orang mukmin lah. Dawuh kajian Nabi man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang mengklaim dirinya iman kepada Allah atau orang mukmin itu diukur dari apa? Fal yakul khairan, maka dia selalu berkata baik. Tidak ada yang keluar sokok mulutipun kecuali kebaikan. Omongannya menenteramkan, omongannya nasihat, omongannya mendamaikan, omongannya merukunkan, omongannya ngayemi hati, omongannya belas gak jongin, omongannya gak nyempel sana, gak nyempel sini. Gak ada sing nyelenit belas. Selalu yang keluar motivasi, selalu yang keluar dorongan, selalu yang keluar adalah menyejukkan. Itu iman orang. Jadi orang terus mau iman kepada Allah, lalu mau iman kepada Allah. Diberikan gambaran oleh Rasulullah ketika orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada yang hari akhir, maka standarnya adalah faliyakul khair. Leka iso au yasbut atau diam. Itu Rasulullah masalah. Maka ketika kemudian orang-orang mukmin seperti kita, maka dunia ini nyaman. Satu dengan yang lainnya selalu memberikan dorongan dan motivasi, selalu menasihati, selalu wasiat takwa, saling kita bareng-bareng menuju pada kebaikan dan ajak nada seperti itu. Itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Lek gak iso ngomong api, ada nuansa emosinya, ada nuansa dengkinya, ada nuansa baratnya, alias menekan timbang kebah yang kemudian menyebabkan putusnya tali silaturahmi. Wis mudah mampir kabeh. Fal yasil rahimahu yang diakibatkan akhirnya rusak segala. Padahal barang siapa yang menginginkan hidupnya diberikan hidup yang panjang penuh keberkahan, dibukakan pintu rezekinya, fal yasil rahimahu. Bangun silaturahmi, bangun komunikasi yang baik, bangun pada siapapun, tidak ada permusuhan, tidak ada putusnya tali silaturahmi. Makanya fal yakul au yasbut, fal yakul khairan au yasbut, maka sebaiknya ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa diam. Inilah Rasulullah SAW yang bagaimana membina umat ketika mukmin kemudian menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Wajib kabeh, tentrem kabeh. Karena bisa jadi adanya permusuhan, bisa jadi adanya perpecahan, bisa jadi adanya salah paham karena ucapan-ucapan yang salah, ucapan-ucapan yang keliru, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, ucapan yang menyakiti. Maka Rasulullah menyarankan orang mukmin adalah orang yang berkata senantiasa selalu memberikan motivasi dorongan, tidak ada ucapan yang kotor. Dan tadi saya terus kemarin, wonten hadis yang kemudian masa lagi yang menang angkat hidup pada ini masa. Dawuh Kanjeng Nabi bagaimana? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Niku napa? Fal yukrim jarahu. Menarik lagi. Orang yang mengklaim dirinya iman kepada Allah, orang yang mengklaim dirinya menjadi orang yang iman kata sekolah panjenengan sedoyo, ukurannya apa lagi? Fal yukrim jarahu, maka muliakan tetanggamu. Api ono tonggomu, menarik Imam Syafi'i nanti kerja yang tonggo. Imam Syafi'i nanti kerja tonggo. Diundang, toko-toko sebenarnya acara. Balik nih,
Tunjangan Imam Syafi'i komen sampai pintu. Tonggo dia apa yang menurut Imam Syafi'i? Terus sampai lima datang mengapa engkau lakukan ini Imam Syafi'i? Aku ini dulu orang awakmu, tapi karena ini perintah ukuran keimanan kita sangat ditentukan, sangat bisa dilihat ketika kita mampu dan sanggup memuliakan tetangga kita. Maka tidak akan ada gesekan antara tetangga saya ini. Kalau ingat itu, tapi boleh halah silat-silatan bercerai, geger, tukaran, geger tepos lirone belas. Dapat nyaman kemudian kita mepet rumah. Kanan mepet rumah, kiri mepet rumah, buri mepet rumah, ngarep mepet rumah. Kemudian hadis ini tidak menjadi terapan bagi kita semua. Alangkah hidup kita sangat tidak nyaman. Ini apa gitu? Maka Rasulullah sangat menyarankan ukuran iman kaya apa. Maka ketika masing-masing mengaku dirinya seorang mukmin, bahwa kita iman kepada Allah, bahwa kita iman kepada yaumil akhir, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita mampu dan sanggup kemudian berbaik dengan tetangga. Masa Kanjeng Nabi itu masa sampai supaya tombone ora kelatan, lek masa mampu kaya iki kok bisa masih di masrem. Bawa nggih. Apa? Toma iku ya iki kelas toma enek opor sudah ketemu. Enak ya opor. Lha kaya ngono terus tanggane mampu. Sementara yang dia makan dia ada. Malah sadar pangan iki kok ono kok kene mampu ya. Wah babaku kaya itu value cream. Bukan terus saya buatan itu. Gambaran kita memuliakan tetangga kita ketika kita mau bagaimana berbagi dengan tetangga. Memuliakan tetangga bagaimana kita kemudian berkata baik dengan tetangga. Memuliakan tetangga ketika tetangga ada hajat kita ikut cari-cari, membantu sedapat dan semampu kita yang kita lakukan. Masa jika situasi seperti ini kita lakukan di dalam bertetangga, maka masa pun akim ibu bapak. Wes enek kuatir, enek tonggonya kumo. Itu bagaimana kita kemudian tidak acuh-acuh, kita jaga, enek hal-hal yang sekiranya membahayakan rumah tetangga kita. Kita terus kita mau meneng, SB rumah tonggo kobok akhirnya ngobok webet ramai diri sisa malah gak karuan. Wes setelah apa yang disampaikan Rasulullah adalah yang terbaik untuk umatnya, agar umatnya tentram, agar umatnya damai, agar umatnya dalam menjalani hidup ini penuh kebahagiaan. Dicontohkan Kanjeng Nabi sampai mengatakan man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, sampai dikatakan muliakan tetangga, bangun komunikasi yang baik antar tetangga. Masya Allah. Ini kalau tetangga memiliki ini sampai waduh kan? Yang bilang kakak memiliki satu ini, artinya gimana? 11. Dan ini kemudian bagaimana satu RT membangun komunikasi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka rukun dan disempurnakan keutamaan dan kedamaian seperti ini. Jadi dunia hasanah di dunia dengan ini. Maka hadis-hadis semacam ini adalah proses untuk bagaimana kita hidup tenang. Ini kita sebutkan alih Kanjeng Nabi. Kalau katakan ya Allah Kanjeng Nabi bijak. Dawuh Kanjeng Nabi pun malih, "Wa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang kemudian iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, orang yang beriman, dawuh Kanjeng Nabi, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Kalau kemudian sesama muslim, sesama mukmin, untuk kemudian ada tamu kemudian dimuliakan,
memuliakan masalah. Selama saya ngopo dan goreng sebelum dan goreng, kayak kopi sebelum kopi, kayak dan goreng, kayak kopi dan putih kita. Itu sebagai wujud daripada membangun komunikasi antara sesama muslim, antara sesama mukmin, sampai kanjeng Nabi enek tamu mulya. Ini insyaallah aku balikin dulu. Ini kan rombongan aja. Ini kan betul dia asli dijalan betul dia. Karena mesti benar kecil belum habis. Mana misalnya jarak kalau sama, kalau sudah betul dia jam 1:30 malam. Kan jamaah kabeh ning pondok kula dhisik. Pondok kula terbukti kalau tujuh jam 1:30. Lalah dari itu 1:30. Malu di pondok. Ini di kan aku kesana di pondok. Ziarah kencang sebagian mampir ini. Terus bagaimana? Masa selalu dimasak. Bagaimana seorang guru memberikan contoh tengah malam, tidak dianggap kemudian itu tamu yang mengganggu, ngaloro kamu. Orang itu jenis ngantuk-ngantuk, boten kan lho. Karena itu tamu, perintah Rasulullah, mulyakno, yes meleko. Gak jodoh itu setelah dibuka ini sampai diwangi turunan emper gak dibuka ini, ya jemono, jauh-jauh. Lelah kesel, iya lebih sepakat. Pas kue sisa, ngelola sisa, mudah tuh kurang buka. Ya mengaku ya kita sendiri sebagai tamu itu ngerti. Dan aku kurang dimasakan, kurang bis dimasakan sedang masak. Itulah pengalaman rohani yang saya dapatkan dari guru saya. Dari mana beliau rombongan, rombongan sedikit. 300 maaf terbang wal kabeh. Masyaallah. Itu dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti digadeni karo Allah. Tidak ada amal perbuatan baik kecuali balas oleh Allah. Lebih kok balasannya tidak hanya sekedar nanti di akhirat, tapi juga di faktur min sayin fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu berikan, apapun yang kamu sedekahkan, maka Allah akan tidak jauh lebih baik daripada apa yang engkau infakkan, engkau sedekahkan. Maka tidak ada ceritanya yang namanya sedekah serta infak kemudian membuat kita rugi betul-betul. Pasti diganti oleh Allah. Takobul namanya. Takobul itu pahala yang diterima. Dan apa yang kita sedang lakukan dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah Rasulullah SAW dalam rangka membina umatnya untuk keimanan. Bukan tidak kemudian berlomba-lomba musuh iman kepada Allah. Ayo iman kepada Allah Ta'ala. Tapi apa implementasinya, wujud daripada sebuah keimanan kita kepada Allah? Gunanya apa kok kalau kemudian hanya menuju malam di dalam hadis yang lain juga begitu, Masya Allah. Rasulullah SAW suatu saat ditanya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ngerti komiki siapa? Maka Rasulullah bikotriulihi ini maksudnya apa? Siapa yang diajak bicara disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Kebetulan saya rojo pemanang ngamuan. Wes titik-titik murid-murid, titik-titik murid-murid, urung paham persoalannya ngamuk. Paham telaan se ojo kesusu. Murid-murid ojo kesusu, kok enggak sampai ngamuk. Dapat kanjeng Nabi nopo? Ausani ya Rasulullah. Film mudhari ausini ya Rasulullah. Ausi masih atas apa panjenengan ini kanjeng Nabi.
kok diwasati, kok dinasihati. Karena terus jadi muncul. Lantar dok, apa malaikat Nabi? Lantar dok, apa malaikat Nabi? Lantar dok. Tak dijawab nih, kajian Nabi kok papeling tak dulu, nasihat dulu. Nopo kajian Nabi? Ojo sunnah. Nopo malaikat Nabi? Ojo sunnah. Sudah malaikat Nabi nopo ojo sunnah. Artinya apa? Mengingatkan kepada kita untuk kemudian jangan emosian. Lihat dulu persoalannya. Apalagi di dalam kitab yang lain itu ada dijelaskan begini, mengapa kemudian pembunuhan itu mesti terjadi. Tapi setelah kejadian selesai mesti menyesal. Saya tidak maksud membunuh. Dan memang kalau sudah melihat darah orang emosi, kalau sudah melihat darah maka emosinya tidak bisa dikendalikan. Ini walaupun keterangan dalam satu kitab. Makanya kemudian setelah terjadi pembunuhan, kok nyapor nyesal, tidak ada yang perlu membunuh. Ya karena seperti itu. Pokoknya kalau sudah emosi dan kemudian melihat darah, ini mesti batas. Gak akan digaranya. Lorong dilarang boleh terus. Baca-baca itu lorong sih Pak. Dijiwet lorong. Tapi kemudian mengapa kok tulus cacok. Karena kalau sudah melihat darah, sakit itu tidak ada. Yang ada emosi, marah yang tidak terkendali. Karena memang itulah digerakkan oleh syaitan. Caranya itu tidak dijiwet lorong, tidak bacok-bacokan, aneh. Ya kan seperti itu. Makanya dawakan Nabi dan jamaah latar dok kendalikan emosi. Apa meneh karo anak, apa meneh karo bojo, apa meneh karo sedulur. Sebab jika emosi yang tidak terkendali maka akan membuat kesalahan, terputusnya tali silaturahmi rumah tangga, terus karo emosi pokok wes ora bakal rumah tangga mesti mboten akhir. Sing wedok tau krasa dilukai misalnya saya utawa sing lanang ngomong sing wedok ngomong sing lanangan opo bisa sampai terus kemudian lawati dan itu sulit sebutnya mesti bukan tidak lagi gitu. Nah kalau sebuah rumah tangga wes omah berbino pedok sementara suasana hati, suasana rumah tidak nyaman karena apa? Emosi yang tidak terkendali. Maka Rasulullah mengingatkan belakang. Wis sedang ngalih utawa sedang wudu dan hindari jangan sampai kemudian kita emosi marah karena kalau sudah itu apa itu dipicu oleh setan akhirnya tidak terkendali dan itu awal dari sebuah kehancuran. Maka demikian dengan cukup lantak kendalikan emosi. Kalau kocok selesai simple. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam bergaul kita wong kita karakter dhewe-dhewe Pak. Duwe gaya dhewe-dhewe. Duwe irama sendiri-sendiri. Maka kita sebagai teman dalam rangka membangun agar kita tidak putus tali silaturahmi. Ya sedikit latih, bila cantik gaya ini sedikit. Orang sama orang ini bentuk ya sedikit. Lalu mau latihnya, kamu tidak akan, apa aja tidak akan bisa memaksa orang lain untuk sesuai dengan harapan kita. Komi-komi yo, ya ngomong ya. Tapi kita yang kemudian dari selatan itu mampu untuk kemudian menyesuaikan. Ucapan pengen gaya ini. Ngomong aja pedes kadang-kadang. Ya sebenarnya ngomong ini itu. Lalu zaman latihan ini kalau kita latihan kan mesti parah. Ini beberapa maka kita akan nyaman ketika kita tahu model daripada teman-teman. Yang penting dari kajian Nabi belakang jangan kemudian memicu emosimu yang kemudian lepas kendali dan itu membuat semuanya akan menjadi mudah. Kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak, para ibu kan minulyo makanan sebagai awal daripada pengajian pagi hari ini karena sudah memanggil-manggil. Jangan, buat masa itu kok gak ngaku mana lah. Ini sedang menggoyahkan iman kita.
saya mau mungkin yang saya sampaikan menjadi ilmu dan menjadi bekal kita menjalani hidup agar kita betul-betul dan ditata oleh Rasulullah SAW dan ini akan membawa kita hasanah dunia sekaligus hasanah akhir dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Kata dengan seperti kata Allah yang kita bibiti memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, sedang dan terutama sehat, seger, waras, panjang usia penuh keberkahan, putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh-solehah, putra putri yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah SAW dan birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, ij'alna wa ahlana wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina wa tuladana ya Allah min ahli Quran, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli salat wal khair, min ahli ilmi wal tuqah, min ahli sa'adah, min ahli la ilaha illallah, min ahli ridha wal rahmah, min ahli arafah wa mustalifah, min ahli mahadin karamah wa madinatil karamah. Ya Allah ya Karim, nas'aluka al-hidayah wal afiyah wa salamah wal istiqamah wa sakinah wal ikhlas wal ridha wal barakah wal rahmah wal maghfirah minka ya Allah ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kira-kira ini dari semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.